bagaimana setiap jiwa itu bertumbuh. Dan nanti secara faktual, setiap jiwa itu bertumbuh, itu tidak hanya tergantung dari pelajaran apa yang ditangkap dan diberikan oleh sang guru, tapi juga sangat tergantung dari kualitas jiwa masing-masing yang dibawa dari perjalanan di masa lalu. Nah, akan menjadi sangat niscaya orang yang baru sekali datang nanti meloncat lebih cepat ketimbang yang sudah berpuluh-puluh kali. Ya. Yang berpuluh-puluh kali ikut workshop begitu, naik dikit jatuh lagi, naik dikit jatuh lagi. Enggak gimbir ini ya. Tapi ada yang dia baru datang tiba-tiba dan stabil di sini. Itu kembali kepada sebetulnya juga selain proses yang dijalani dengan belajar bersama saya dan anak saudara saya, juga kembali kepada pencapaian jiwanya sendiri di kehidupan masa lalu yang dibawa itu sebagai sebuah bekal untuk kehidupan saat ini. Makanya saya nggak memberikan batasan siapa yang boleh ikut sebuah kelas karena itu sebetulnya, ya begitu. Toh nanti kalau nggak cocok kita bakal kabur sendiri ya. Baru masuk duduk begitu lihat, wah susah, kurang guna, balik. Loh iya kan itu lumrah. Ada juga yang tahu bahwa ini sesat itu di tengah perjalanan setelah sekian lama gitu baru sadar, oh ini sesatannya. Ya bebas lah, kita ini kan bukan organisasi yang mengikatkan, jadi ini betul-betul sebuah komunitas yang merdeka. Yang masih mau gabung silakan, yang mau kabur, yang mau hilang nggak ada. Gua akan kejar-kejar kalau nanti kabur. Mau gue cowok apaan? Santai aja. Baik. Tetapi buat yang serius, ya, Anda memang akan saya bawa untuk naik ke tangga kesadaran tertinggi yang itu bisa dicapai oleh seorang manusia. Yang sebetulnya frameworknya atau kerangkanya itu sudah ada di dalam dasar negara kita, the way of life of bangsa Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang sebuah langkah strategis ke depan, bagaimana membuat bangsa ini menjadi bangsa yang agung, bangsa yang besar, maka sebetulnya solusinya sederhana. Kembalikan semua kepada ajaran agung yang sudah memang dirumuskan sebagai dasar negara, sebagai way of life dari bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apa intinya? Intinya adalah setiap warga negara ini itu perlu tekun hening cipta. Lewat hening cipta yang konsisten, dia akan mengerti bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus atau Sang Diri Sejati. Lewat keterhubungan yang terus-menerus bahkan kemenyatuan, dia akan bertumbuh hingga menjadi realitas yang ilahi. Nah, manusia yang ilahiyah ini sebetulnya yang layak disebut sebagai manusia Pancasilais. Jadi manusia Pancasilais itu bukan yang bisa menghafal keempat di kepala, bukan. Tapi manusia yang memang sudah terhubung penuh dengan diri sejatinya. Bahkan pada tingkatan lebih lanjut dia bisa mengerti tentang realitas ini. Jadi, untuk yang satu ini, saya sebetulnya terima kasih kepada anak saya. Saya juga kaget karena dikasih anak ajaib. Ya. Saya tahu bahwa dia anak ajaib yang baru-baru ini. Tadinya saya agak prihatin sama. Sekarang saya bangganya senang mati. Jadi selama sebulan belakangan ini kan anak saya ini ya, mulai dari Bandung, Jakarta, terus sampai ke Bali. Nah, pada satu momen ada loncatan kesadaran yang dia alami. Nah, kemudian itu yang dia ceritakan ke saya. Salah satu momentumnya adalah ketika dia bicara tentang keberadaan tubuh kosmik. Jadi gini, kalau ada yang pernah lihat film Avatar Aang, Avatar Aang itu kan sebetulnya sebuah cerita spiritual. Hanya ini agak beda dengan Dewa Ruci. Bedanya yang ini mau saya sampaikan. Jadi kalau di Dewa Ruci, Bimanya masuk ke dalam diri, terus ketemu dengan Bima yang kecil, itu namanya Dewa Ruci yang suka menuntut kepada kebenaran sejati. Nah, kalau yang dialami novel ini seperti Aang itu loh. Jadi begitu dia hening masuk ke dalam menjelajah
jagat raya dengan segala dimensi, ketemu dengan sosok yang besar, agung itulah. Itu dia menyebutnya sebagai tubuh kosmik. Nah, dia cerita bahwa ketika terhubung dengan tubuh kosmik ini, kemudian kesadarannya dipindah ke sana, maka dia menjadi manusia yang bukan manusia. Kenapa? Nggak lagi baperan, nggak lagi ada pusing, nggak lagi ada sedih. Bahkan tubuh dia yang semula itu sakit, ketika dikoneksikan ke sana, mendapat limpahan energi yang menyembuhkan. Nah, gara-gara dia ngomong begitu, saya akhirnya membaca diri. Nah, ternyata saya itu sudah ada, cuma saya nggak ngerti namanya. Apa buktinya? Gampang. Kalau ada yang pada lemas, pada kesambat, kan saya cuma bilang nyambung ke saya. Sebetulnya bukan nyambung ke saya sebagai realitas SHD yang fisik, tetapi nyambung kepada diri saya sebagai tubuh semesta. Sehingga walaupun saya tidur, Anda pasti waras. Iya. Karena nyambung dengan diri semesta. Jadi kalau saya ditanya juga, pasti ngapain tidur? Yang kecil bukan saya, yang kecil yang satunya. Ya. Nah, cuma saya nggak ngerti itu namanya apa. Nah, saya dikasih tahu itu, menjadi tahu dan mengerti gara-gara anak saya itu. Jadi, tapi nggak boleh sombong jatuh. Nah, semenjak itulah kemudian saya jadi diri sendiri karena dia bagi pembimbing teman-teman yang lain. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah lama jadi guru saya sampai level tinggi-tinggi itu, ternyata malah pada diajarin sama dia. Itu cuma kayak saya guru sendiri. Jadi nanti bisa anti belajar sama dia. Nah, itu mengindikasikan bahwa pencapaian kesadaran spiritual nggak ada urusannya dengan umur. Wah, anak saya itu baru 19 tahun. Gitu ya. 20 aja belum gitu ya. Tapi sudah bisa mengurai sesuatu yang itu. Bagi orang yang sudah menekuni dunia spiritual lama pun itu enggak. Gitu. Jadi makanya kita nggak bisa mengandalkan ketuaan tubuh fisik kita. Dalam waktu spiritual ini nggak ada urusannya. Termasuk soal lamanya belajar bersama sih juga nggak ada urusannya. Karena nanti sewaktu-waktu akan muncul jiwa-jiwa yang tiba-tiba bisa menemukan pencerahan dalam waktu yang sangat cepat. Makanya kita bisa belajar pada siapapun juga, termasuk yang masih kita anggap anak. Nah, jadi sekarang dia malah jadi partner saya tuh. Jadi banyak kerjaan saya sudah saya pasrahkan ke dia aja. Termasuk pengamanan tempat ini ya. Biasa kalau mau foto kita, wah pasti kan kita jadi dirubung macam-macam. Ini sekarang tinggal saya minta dia aja, ayo kerja. Mas Awan agak ringan misalnya. Biasanya Mas Awan kan ya beresin sendiri. Begitu ya. Nah, inilah yang kemudian itu harus Anda capai. Gini, saya ketemu formulasinya. Gini. Saya kan sudah menguraikan tentang keberadaan 31 dimensi. Itu hanya cara sederhana untuk membaca realitas jagat raya ini sebagai matriks keberadaan yang itu frekuensi vibrasinya itu beda-beda. Mulai dari yang paling kasar, yang paling nggak nyaman sampai pada yang paling murni, yang paling lembut, paling tinggi, dan itu merealisasikan keberadaan Tuhan yang Maha Agung. Oke? Nah, makanya saya sering menjadikan ini sebagai patokan untuk mengukur pencapaian Anda. Makanya saya sering bilang misalnya, kalau Anda sudah mulai murni gitu ya, sudah nggak ada rewangan, dan nggak ada luka batin, ya, nggak ada dogma, Anda sudah murni, ada di dimensi 12, sudah masuk ke alam cahaya tingkat pertama. Orang kalau bisa stabil di situ aja tuh hidupnya tuh happy sudah. Nah, kalau yang happy-nya cuma 10 menit, habis itu galau ya dimensi 12 nya pas 10 menit itu misalnya ya masuk neraka lagi. Tapi kalau Anda konsisten di situ memang Anda akan bahagia terus. Itu baru dimensi 12. Nah, kalau Anda terus gitu ya, Anda akan sampai kepada fase yang dalam bahasa Himalaya disebut sebagai fase sambal. Itu dimensi 21. Nah, kalau Anda nanti terus memurnikan jiwa dan konsisten, Anda akan mencapai fase yang dalam bahasa Himalaya disebut sebagai sangila. Kalau dalam dimensi 31 ini dia ada dimensi 30. Terus jumbo, murni, dia mencapai fase salal.
Nah, untuk bisa betul-betul terhubung pada diri semesta ini, maksudnya dia bisa melihat ada di semestanya sendiri itu prasyarat minimalnya dimensi 30. Itu baru nanti proses terhubungnya berjalan. Sebelum itu baru nyambungnya ke sini, belum ke sini. Kalaupun disambungkan, berarti disambungkan dengan punya yang sudah sampai. Makanya tadi saya sambungkan Anda dengan diri semestanya saya, karena Anda belum punya. Anda baru punya yang namanya diri. Sebetulnya bukan nggak ada, cuma itunya belum muncul karena Andanya belum memenuhi syarat, belum punya tiketnya. Minta guru. Nah, saya sedang mengajak Anda untuk punya tiketnya tadi supaya semua terkoneksi ke sini. Nah, kalau sudah terkoneksi ke sini, ya nanti kehidupan ceritanya berbeda. Ya. Semakin banyak orang yang bisa mencapai kemenyatuan dengan ini, yang mengubah bangsa ini semakin gampang lagi. Karena setiap sabda, setiap kata itu jadi. Melebur segala akal mereka juga menjadi semakin mudah. Gitu ya. Silahkan jika ada